Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 27 April, Pekan Paskah yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menyampaikan kabar gembira Putra-Mu kepada semua orang. Bukalah hati kami, agar dapat mengerti sabdanya dan melaksanakan yang dikehendakinya. Kami telah mengalami belas kasih-Mu dalam diri Putra-Mu. Semoga kami yang telah Engkau bebaskan dari gelapnya dosa dan kesesatan, semakin berpegang teguh pada ajaran kebenaran-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan yang hari ini kita renungkan bersama, Yesus kembali mewahyukan diri sebagai roti, santapan yang turun dari surga. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dengan gaya bahasa yang bernada promosi ini, Yesus mau mengundang kita semua orang beriman untuk datang menyambut dan menyantap tubuhnya. Perkataan Yesus sebagai roti hidup bukan hanya sekedar kata-kata saja. Itu telah dipenuhinya dalam malam perjamuan terakhir, di mana Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal." Yesus sungguh memberikan dirinya menjadi santapan dan minuman rohani bagi para murid dan bagi kita semua yang percaya kepadanya.
Saudari-saudaraku yang terkasih, kini pemberian diri Kristus sebagai santapan dan minuman rohani itu kita terima dalam perayaan Ekaristi. Tuhan sungguh hadir dalam perjamuan kudus. Yesus sendiri yang langsung memerintahkan kepada para rasul untuk melakukan perjamuan ini terus-menerus dalam gerejanya. Yesus sendiri yang berkata kepada para muridnya, "Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Umat sungguh dipuaskan senantiasa di dalam pesiarahan hidup dengan menerima Kristus menjadi santapan rohani kita. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita diingatkan, kita disadarkan agar kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri ketika kita akan mengikuti perayaan Ekaristi Kudus. Karena Tuhan Yesus di situ memberikan seluruh dirinya untuk kita semua. Dan kita sebagai murid-muridnya zaman sekarang dipanggil untuk selalu menjadi berkat dalam hidup kita. Maka setiap kali kita selesai menerima tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi, kita semua diutus oleh Tuhan Yesus sendiri agar kita membawa damai dalam hidup kita. Pergilah, engkau diutus. Itu tugas perutusan kita sebagai murid-murid Kristus. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.